Surat survei menurut Young pada tahun 1996, halaman 55, menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun, di mana telah menjadi metode penelitian unggulan dalam disiplin. Dia mengalihkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama, minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Kedua, meningkatnya kesulitan memiliki studi survei, surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang diferensikan. Ketiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Analisis Young tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar selama periode 1985 sampai 1994 mengidentifikasi sejumlah kesulitan umum, yaitu yang pertama, populasi sesar rendah, kedua, jumlah responden yang rendah, ketiga, beberapa penelitian yang menggunakan prosedur tindak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel, keempat, tidak adanya analisis bias non-respon, kelima, tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan, keenam, tidak adanya penggunaan prosedur sampling, yang ketujuh, kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, sehingga tidak mungkin untuk menghubungkan praktik dengan perilaku. Young pada tahun 1996, halaman 67, mengidentifikasi 7 peluang peningkatan. Yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Kedua, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Tiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Keempat, mengatasi masalah bias non-respon. Kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Dan yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi.
Yang selanjutnya, uji coba percontohan. Instrumen percontohan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak melalui pengembangan konstruksi yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Sejumlah isu penting akan muncul pada tahap ini yang harus ditangani dengan memuaskan, seperti yang pertama, pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan dan surat pengantar harus ditujukan pada sudut pandang responden sehingga jelas, relevan, dengan khalayak sasaran. Yang ketiga, pemilihan kata harus hati-hati, hindari bahasa gaul, singkatan, dan apapun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Yang keempat, tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda, karena jika lebih dari satu jawaban tampaknya dicari, kebingungan akan terjadi. Yang kelima, negatif ganda harus dihindari, karena akan sering disalahpahami. Yang keenam, pergantian kata harus digunakan untuk mencegah responden dari mencentang kotak sebelah kanan tanpa berpikir. Katakanlah, tanpa memberikan referensi yang tepat untuk arti pertanyaan yang tepat. Yang ketujuh, responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membekali mereka dalam menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan harus dihilangkan. Yang kesembilan, perhatikan terhadap waktu yang diambil oleh responden percontohan dalam menyelesaikan survei harus memberikan indikasi awal apakah pertanyaan individu atau seluruh bagian perlu dipangkas. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan validitas langkah-langkah yang akan digunakan. Lalu yang selanjutnya ada pengumpulan data. Sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. Yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Yang keempat, umpan balik kepada responden. Yang kelima, organisasi. Yang keenam, masalah non-respon. Dillman 1978, Total Design Method atau TDM, memberikan perhatian khusus pada alasan non-respons. Yang pertama, alamat yang salah di tempat pertama atau perangko yang salah terlampir mengakibatkan tidak terkirim. Yang kedua, surat yang belum dibuka dibuang karena terlalu mirip surat edaran atau surat sampah lainnya. Yang ketiga, pengiriman ditujukan kepada orang yang tidak pantas yang gagal meneruskannya dengan tepat. Yang keempat, tidak ada motivasi untuk menyelesaikan survei saat dibuka. Yang kelima, penerima tidak dapat memahami petunjuk penyelesaian dan atau isi survei. Yang keenam, instrumen survei sementara ditinggalkan karena tekanan waktu. Yang ketujuh, alamat pengembalian salah tempat, sehingga meskipun sudah diisi, instrumen survei tidak dikembalikan. Selanjutnya yaitu kesalahan pengukuran. Andres tahun 84 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran: bias, acak, kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Dia juga menyarankan bahwa desain pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk yang pertama, penggunaan kategori skala jawaban. Yang kedua, penggunaan pertanyaan skala komparatif. Yang ketiga, opsi tidak tahu jika sesuai. Yang keempat, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama. Yang kelima, penggunaan skala penilaian linear. Dan yang terakhir, perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan. Ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel dapat diandalkan dan valid. Timbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama. Yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani
dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan, dan sejumlah item terkait dapat meningkatkan validitas karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami atau mungkin berisi pembalikan kata yang terlewat. Metode wawancara. Banyak masalah yang terkait dengan kuesioner, pengisian diri sendiri juga berlaku untuk metode wawancara. Tetapi ada juga masalah orang tambahan dan tak terelakkan karena interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Namun, jika kita dapat meringankan kesulitan, wawancara menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan luas daripada survei surat konvensional. Terdapat 3 macam bentuk wawancara, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam bab ini, kami berharap dapat menjelaskan keuntungan survei dan keterbatasannya. Kuesioner yang sangat terstruktur terbatas pada pertanyaan yang tidak kompleks, tidak dapat menyelidiki masalah secara mendalam, dan tidak ada kesempatan untuk menanggapi pertanyaan atau mengajukan pertanyaan lanjutan yang sesuai. Keterbatasan ini tidak signifikan selama pertanyaan dirumuskan dengan baik dan cakupannya relatif sempit. Mereka kemudian dapat memberikan tanggapan yang valid untuk pertanyaan penelitian. Seperti semua metode penelitian yang kita kaji dalam buku ini, pertanyaan tentang teori tidak dapat diremehkan. Teori yang baik menopang semua yang kita lakukan dan memungkinkan pengembangan konstruksi yang terdefinisi dengan jelas. Pengembangan instrumen penelitian yang andal untuk mengumpulkan data adalah salah satu kekuatan besar penelitian survei di bidang akuntansi. Ada banyak kebingungan dalam literatur antara survei studi lapangan dan studi kasus. Misalnya, Merton pada tahun 1985 menggambarkan penelitiannya sebagai studi lapangan dan Smith 1994A 1994B menggambarkan sebagai interview semi-terstruktur. Ketika mereka mungkin lebih tepat digambarkan sebagai interview tidak terstruktur dan interview lapangan. Belajar masing-masing Brownell 1995 RM 156 menyarankan bahwa perbedaan antara survei dan studi lapangan dapat ditentukan oleh tingkat struktur dalam pertanyaan yang merupakan syarat yang diperlukan, tapi mungkin tidak cukup untuk pembedaan tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.